Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Para jamaah, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara se-Islam, seiman yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, keberkahan, hidayah dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sejatinya banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sampai-sampai Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, itu tidak akan kalian bisa hitung. Siapapun, berapapun manusia dari zaman kapanpun, ketika berusaha untuk menghitung nikmat Allah, itu tidak akan ada yang bisa. Kenapa? Karena saking banyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak memerintahkan kita untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan. Kalaulah seandainya satu nikmat harus berbalas dengan satu syukur, maka dikarenakan nikmat Allah yang tiada tara, tiada terhitung, maka syukur pun harusnya dilakukan tanpa ada perhitungan. Terus kita lakukan di setiap detik kehidupan kita. Oleh karena jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan hati kita. Kita akui bahwasanya semua yang kita dapatkan sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki nikmat itu, sehingga Allah yang berkehendak untuk memberikan kepada fulan dan tidak memberikan kepada fulan. Allah memberikan kita nikmat umur panjang, dan Allah tidak berikan nikmat umur panjang kepada saudara-saudara kita yang sudah wafat. Yang kemudian kalau kita sadar ini semua, maka tentunya kita tidak akan ada rasa iri. Kalau kita mengetahui dan memahami ini semua, maka tidak ada rasa sombong dan congkak. Kenapa? Yang memberi adalah Allah. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Yang banyak Allah berikan, tentunya ini sebuah ujian. Apakah nikmat yang banyak itu dia gunakan dengan baik, ataukah justru sebaliknya? Yang sedikit pun Allah berikan, maka tentu itu juga ujian. Apakah dia bisa bersabar? Apakah dia bisa terus istiqomah di atas jalan agama yang benar ataukah tidak? Yang pada intinya ini perlu kita lakukan dengan hati syukur itu, yaitu dengan cara mengakui bahwasanya seluruh yang kita miliki itu berasal dari Allah, milik Allah, dan Allah berhak untuk mengambilnya, bahkan Allah berhak akan memintakan pertanggungjawaban dari kita semua. Kemudian kita lakukan syukur kita juga dengan lisan. Kita basahi terus lisan kita dengan ucapan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita basahi terus dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita pun lakukan syukur itu dengan anggota badan,
Kita lakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang maka kita tinggalkan. Dan ini kesempurnaan syukur yang apabila seseorang hamba melakukannya, 3 hal tadi, maka dia layak disebut sebagai abdan syakur, sebagai hamba yang benar-benar bersyukur. Dan sebenarnya jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, penentuannya dan kategori benar atau tidak dia bersyukur sebenarnya di unsur yang terakhir. Karena terkadang ada manusia yang hanya sebatas pengakuan, hanya sebatas ucapan lisan, tapi berdusta dengan cara meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang justru akan mengakibatkan seseorang disebut sebagai hamba-hamba yang tidak bersyukur. Diberikan oleh Allah nikmat, akan tetapi digunakan untuk maksiat. Allah berikan nikmat, tapi ternyata dia gunakan untuk kesyirikan. Allah berikan nikmat, ternyata nikmatnya dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Seolah-olah dia punya jabatan, punya kekuatan, punya kepintaran, kemudian dia lupa bahwasanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita terus berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Yang juga sebenarnya nanti masuk ke dalam pembahasan dan tema kita pada kesempatan kali ini, hadirin azani Allah wa iyyakum, yaitu tentang 3 hal yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Tapi sebelum itu kita bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan kita, contoh kita, figur kita yang harus kita contoh. Kita ikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam, jaminan keselamatan, keamanan, kebahagiaan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan justru kesengsaraan, kerugian bagi siapa-siapa yang tidak menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, tema kita adalah 3 hal yang perlu diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim. Dan sejatinya ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kondisi kita. Kondisi kita sebagai manusia yang ternyata di kehidupan dunia itu hanya sementara. Kehidupan dunia itu hanya sebentar. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 saja. Wa aqallu ma yujawizu dzalik. Sedikit sekali yang melewati batas itu. Sedikit. Dari sekian total manusia yang menjadi umat Nabi SAW, ternyata yang mencapai atau melebihi 70 itu sedikit sekali. Karena memang ketentuannya seperti itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Dan memang bukan dunia tujuan kita, dan bukan dunia adalah tempat abadinya kita, bukan. Maka ketika manusia wafat, dia kemudian masuk ke alam berikutnya. Inilah yang disebut dengan alam barzakh. Alam yang menjadi pembatas. Barzakh itu di dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, artinya adalah pembatas. Apa maksudnya? Pembatas antara dunia kita saat ini dengan alam akhirat nanti. Jadi sebelum kita masuk ke alam akhirat, maka ada yang dinamakan alam barzakh. Alam yang kemudian membatasi. Dan di alam barzakh inilah sebenarnya rangkaian-rangkaian dari perjalanan kita nanti di akhirat baru dimulai. Dan ternyata yang pertama dimulai perjalanan kita itu dimulai dengan sebuah pertanyaan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala manusia nanti wafat akan datang 2 malaikat. 2 malaikat yang kemudian bertanya kepada seorang mayit yang ada di dalam kuburnya. Apa yang ditanyakan? Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Yang ditanyakan adalah siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, man nabiyyuka, siapa nabimu,
kemudian wa ma dinuka, dan apa agamamu. 3 hal ini jamaah sekalian azan Allah wa iyyakum yang akan ditanyakan oleh malaikat. Pertanyaan yang mungkin singkat, mudah bagi kita yang berpikir bahwasanya kalau di dunia ditanyakan seperti ini kita mudah menjawab. Tapi beda keadaannya ketika nanti seseorang berada di alam barzakh, ketika seseorang berada di tempat yang gelap, di tempat yang sempit, dalam kondisi bertemu dengan sosok yang besar, malaikat. Kemudian dalam kondisi yang dia mungkin ketika dunia tidak memiliki apa-apa. Ketika di dunia dia tidak punya bekal apa-apa. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, dan ini berdasarkan dengan lanjutan daripada hadis ini, bahwasannya ketentuan menjawabnya seseorang adalah dengan amal-amal yang dahulu dilakukan di dunia, bukan dengan hafalan. Kalau dengan hafalan mungkin kita semua bisa insya Allah. Siapa Tuhanmu? Kita jawab Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabi kita adalah Muhammad SAW. Apa agamamu? Agama kita adalah Islam. Ini kalau di dunia pertanyaannya. Akan tetapi beda ketika ada di alam barzakh. Oleh karena hadirin azani Allah wa iyyakum, tentunya dari hadis yang mulia ini kita berusaha untuk melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau kita mengaku muslim, maka kita harus mengetahui tentang 3 hal ini. Kita harus belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus belajar mengenal agama Islam, agama yang kita akui sebagai agama yang terbaik, agama yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berupaya untuk menjalankannya. Karena jamaah sekalian, tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu kalau dia nggak punya ilmu. Sekali lagi ini kaidah yang besar, ya. Seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali ada ilmu. Contoh di antara kita, kalau memang basic kita bukanlah sebagai seorang dokter, apakah kita bisa melakukan upaya pengobatan terhadap orang lain? Nggak bisa. Kalau kita bukanlah basicnya sebagai tukang bangunan yang membangun masjid yang megah ini, yang membangun rumah kita, apakah kita bisa untuk melakukan itu semua? Nggak bisa. Kalaupun tersusun bangunan-bangunan, akan tetapi yang ada tidak sebaik yang diinginkan. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum seseorang berucap atau berbuat. Oleh karena tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa ada ilmu. Ya. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa ada ilmu. Dan jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, di dalam lanjutan hadis yang tadi, sejatinya kondisi orang-orang yang bisa menjawab, mereka menjawab dengan mudahnya. Mereka menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa Nabi Muhammad, Nabiku adalah Muhammad, wa dini al-Islam, dan agamaku adalah Islam. Akan tetapi orang-orang yang dahulu di dunia mereka sibuk dengan dunianya, tatkala di dunia mereka tidak belajar dan tidak mengamalkan Islam, tidak berupaya mengenal Rabbnya, tidak berupaya mempelajari perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di sana itulah kemudian dinamakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang terjadi? Fayaqul la adri. Yaquluna kada fa aqulu kada. Dia mengatakan aku nggak tahu. Dia cuma bisa terbata-bata. Sama seperti kita ketika grogi, ditanya sesuatu, suruh maju ke depan, kemudian kita tidak siap kondisinya dan bahkan tidak punya ilmunya, atau kalaupun punya ilmunya dalam kondisi yang grogi, pasti tidak bisa menjawab. La adri, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Dahulu manusia melakukan ini, ya aku ikut aja.
Manusia berbicara ini aku ikut saja, tanpa punya ilmunya sama sekali. Yang kemudian kondisi orang ini berbeda dengan kondisi yang pertama tadi. Dia justru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan siksa. Sebelum merasakan siksanya nanti di neraka, Allah dahulukan siksanya di barzakh, di alam kuburnya. Allah tampakkan tempatnya di akhirat nanti, yaitu neraka yang na'udzubillah. Yang sampai-sampai dia mengatakan, jangan tegakkan hari kiamat ya Rabb. Kenapa? Karena tentu hukuman yang akan dia terima nanti di akhirat jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dibandingkan hukuman yang dia terima di barzakh, yang dia terima di alam kubur. Padahal di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwasanya dia akan terus dihukum di alam kuburnya dengan cara yang menemani adalah sosok yang diserupakan dari amal buruknya dengan sosok yang sangat buruk, tampilannya buruk, baunya busuk, dan itu terus menemani dia. Dan terus dia merasakan panas dan siksa yang luar biasa di alam kuburnya. Dan ini subhanallah dilakukan sampai dengan tegaknya kiamat. Kalau kita berpikir sudah berapa tahun ya saudara-saudara kita yang wafat, teman-teman kita yang wafat, orang-orang kafir yang wafat, kemudian berapa tahun penantian mereka nanti setelah wafat untuk sampai tegaknya hari kiamat. Dan sepanjang itulah kemudian orang-orang ini diadab di alam kuburnya, disebabkan karena tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Dikarenakan tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, dan itulah yang dinamakan dengan fitnatul qabr, ujian yang ada di dalam kubur. Dan kita sebagai seorang muslim mukmin maka wajib beriman, wajib meyakini tentang adanya fitnatul qabri, tentang adanya ujian di dalam kubur berupa pertanyaan 2 malaikat tentang 3 hal yang tadi. Dan ini bagian daripada keimanan kepada takdir, bagian keimanan kepada yaumil akhir yang harus kita imani. Karena yang berkata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkata adalah Nabi Muhammad SAW, dan kita wajib membenarkan semua yang datang dari Allah dan semua yang datang dari Nabi SAW. Oleh karena hadirin azani Allah wa iyyakum, di kesempatan yang singkat ini kita akan berupaya mempelajari, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal ajaran agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, para jamaah sekalian, yang pertama adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenalkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melakukan itu dengan 2 cara. Dan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 2 cara ini. Apa 2 cara ini? Yang pertama adalah kita berupaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan al-kaun, dengan al-makhluk, dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana kondisi kita diciptakan, bagaimana di dalam diri kita itu banyak sekali keajaiban, banyak sekali sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat kita. Bagaimana sesuap nasi yang masuk ke dalam tubuh kita berubah menjadi energi, kemudian disaring, ada yang menjadi kotoran dan ada yang menjadi kekuatan. Dan bahkan itu semua adalah sesuatu yang kecil. Dan bahkan ada sebuah peredaran darah. Kemudian di dalam otak kita juga terdapat sel-sel yang sangat luar biasa yang bisa menyaring pengetahuan. Dan itu pun berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Belum lagi di dalam tubuh kita ada yang namanya sidik jari. Dan sidik jari setiap orang itu berbeda-beda, subhanallah. Sidik jari setiap orang berbeda-beda. Penciptaan Allah yang ada di dalam tubuh kita saja sudah menunjukkan keajaiban keluar biasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengenalkan itu. Belum lagi yang kita saksikan dengan kedua mata kita yang ada di hadapan kita.
baik itu yang kecil, hewan-hewan, atau tumbuhan-tumbuhan, atau makhluk yang besar, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, angin, lautan. Ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kenalkan kepada kita, bahwasanya tidak mungkin ini ada tanpa ada yang menciptakan. Sebagaimana kita pun tidak akan meyakini kalau ada orang yang bilang, ya, bahwasanya nih tiba-tiba ada mobil, nggak ada yang menciptakan. Tiba-tiba ada pesawat, teling ada. Siapa yang menciptakan? Nggak ada yang menciptakan, ada sendiri. Ada dengan ya dari sananya. Tentu kita tidak akan percaya. Maka bagaimana dengan alam semesta yang sangat besar, yang peredarannya sangat teratur dan rapi sekali, bagaimana mungkin tidak ada penciptanya? Oleh karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenalkan itu semua kepada kita. Bahkan salah seorang imam dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah ketika hendak berdebat dengan seorang ateis, ya, dijanjikan pada suatu waktu mereka akan bertemu, kemudian akan mendiskusikan tentang masalah ketuhanan. Maka Al-Imam rahimahullahu ta'ala ya sengaja datang dengan terlambat. Kemudian beliau ya ketika sampai menceritakan bahwasanya tadi ya perahu yang aku gunakan itu lambat sekali datangnya. Dan aku jalan ke sini ya perahu itu jalan dengan lambat dan tidak ada yang mengemudikan, ya, tidak ada yang mengemudikan. Tapi perahu itu sudah ada dengan sendiri. Maka dengan spontan orang ateis ini mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin, nggak ada nahkodanya, nggak ada orang yang pandai membawa perahu untuk kemudian bisa membawa engkau sampai ke tempat ini. Tidak mungkin. Maka kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan sudah selesai debat kita. Kenapa? Dalam masalah perahu yang kecil saja engkau tidak percaya kalau tidak ada orang yang menyetirnya, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang memilikinya. Tidak mungkin. Maka bagaimana dengan alam semesta yang sangat besar yang Allah sejatinya sudah atur itu semua dengan sangat-sangat rapi dan indah. Subhanallah. Ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu maha kuasa dan maha agung, dengan menampilkan penciptaan dan keluar biasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melihat kepada tanda berikutnya, yaitu ayat Al-Quran, maka sejatinya sudah banyak sekali di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Di dalam surat Ali Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan as-samawat, langit-langit, ya jamaah sekalian, langit-langit itu berlapis. Dan bahkan kalau kita yang sudah pernah naik pesawat, itu akan melihat subhanallah, ternyata langit itu sangat luas dan sangat luar biasa. Awan yang begitu kita lihat dari bawah ini biasa saja, begitu kita naik ke sana, naik ke atas maksudnya, naik pesawat, tiba-tiba bertabrakan dengan awan saja kita sudah khawatir. Di pesawat kita ketabrak sama awan atau nabrak awan, apa yang terjadi? Pesawatnya goyang. Subhanallah. Makhluk Allah yang kita lihat itu sederhana, tapi ternyata punya keluar biasaan yang sangat-sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan itu semua. Dan Allah katakan di dalam ayat ini, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara siang dan malam. Siang dan malam yang ada di negara kita, alhamdulillah, Allah jadikan sebanding siang dengan malamnya. Di sebagian negara yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan siangnya mungkin lebih banyak dari malamnya atau sebaliknya. Dan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala susun dengan begitu rapinya, begitu indahnya. Dan kata Allah, la ayat, pasti di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau berpikir, itu pasti ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ternyata setelah sekian tahun berlalu, para peneliti, para ilmuwan meneliti tentang keajaiban yang sangat luar biasa yang ada di langit, keajaiban yang sangat luar biasa yang ada di bumi. Ditemukan arkeolog dan yang lain sebagainya yang menunjukkan bahwasanya cerita yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Adanya kekayaan bumi yang ada di sebuah daerah tertentu, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita mau berpikir, maka subhanallah, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Tapi ingat, Allah mengatakan liulil albab. Sejatinya yang menyadari tentang kekuasaan, tanda-tanda kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya orang-orang yang ulul albab, jemaah sekalian. Apa maksudnya? Orang-orang yang cerdas, yang mau berpikir, yang mereka kemudian menyadari bahwasannya di dalam penciptaan ini semua menunjukkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sekali lagi? Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau berpikir. Sehingga menunjukkan bahwasannya orang-orang yang mengikuti apa yang Allah syariatkan, orang-orang yang memahami tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu orang yang cerdas. Makanya tidak jarang ya di antara kita yang mendengar bagaimana seorang ilmuwan ketika meneliti, dia sadar bahwasanya ini sangat luar biasa. Ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dan ini adalah sesuatu yang menakjubkan, maka di antara mereka banyak yang masuk Islam. Karena mereka tahu bahwasanya ini adalah kemahakuasaan Sang Pencipta, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tatkala mereka berpikir, mereka akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin pencipta ini semua berbilang. Tidak mungkin pencipta ini semua, pengatur ini semua ada dua atau bahkan lebih. Kenapa? Karena kalau memang yang seperti itu terjadi, maka akan bertikai antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran. Kalaulah seandainya alihat Tuhan itu banyak, maka mereka akan berselisih. Mereka akan berbeda pendapat. Mereka akan, kalau di dalam mungkin agama-agama yang lain, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka sendiri, itu ada yang namanya perang antara penguasa A dengan penguasa B. Subhanallah. Bagaimana jadinya kalau misalkan penguasanya saja berperang? Dan tentu ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin jelaskan kepada kita, bahwasannya yang menciptakan ini semua hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur ini semua adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Inilah yang dinamakan dengan pengakuan kita bahwasanya hanya Allah yang melakukan ini semua. Tidak ada yang membantu, dan Allah tidak butuh yang membantu. Bahkan tidak ada yang sebanding dengan Allah, atau bahkan jauh lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Sungguh maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang maha sempurna. Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, itu metode yang pertama yang Allah lakukan untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu dengan penciptaan yang sangat luar biasa. Kemudian metode yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. Firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menjadikan bukti bahwasanya Allah itu maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada makhluknya, sehingga Allah menurunkan pedoman yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Oleh karena barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka dia kembali kepada Al-Quran. Dia kembali kepada apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini sejatinya kebahagiaan yang kita cari.
Dan kalau kita bahkan ingin mengetahui kenapa kita ada di dunia, ya mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa saya masih hidup? Kenapa saya seperti ini hidupnya? Kalau kita mau berkaca, kita tidak ingin mudah putus asa, maka kita kembali membaca Al-Quran. Buka di dalam surat Adz-Dzariyat, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat tersebut bahwasanya tidaklah penciptaan manusia dan jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Sehingga tatkala seseorang merasa lelah, letih, dia sadar bahwasanya dia ada di dunia adalah untuk ibadah. Kalau memang dia letih dari kehidupan dunia, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk bersimpuh, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid. Dia berzikir, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar bahwasanya hidupnya hanya untuk ibadah. Kepenatan dunia hilangkan dengan ibadah. Keletihan-keletihan yang kita rasakan tatkala menjalani kehidupan dunia, maka hilangkan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan suntuk, merasakan lelah. Nabi SAW juga sama manusia seperti kita. Dan beliau diberikan kemuliaan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika lelah, maka meminta kepada Bilal, arihna bis shalah, supaya melaksanakan salat. Dan itu yang Nabi SAW lakukan. Dan subhanallah, orang-orang yang merasakan itu semua akan benar-benar merasakan indahnya kehidupan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan sekali lagi, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwasannya kesenangan hidup itu dilakukan dengan beribadah, yaitu dengan cara kita kembali kepada Al-Quran. Kita melihat kepada kekuasaan Allah yang Allah catatkan di dalam Al-Quran, yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Dan ini metode Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Di dalam surat An-Nisa ayat 82 Allah Subhanahu wa taala dengan indahnya mengatakan, kalaulah seandainya bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pasti akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Kalau seandainya Al-Quran bukan Allah Subhanahu wa taala yang berkata, yang berfirman, maka niscaya kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Dan yang itu kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau misalkan kita di dalam sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, kita terkadang membuat aturan seperti ini, terkadang sama yang lain berbeda pandangan. Kemudian kalau kita buat seperti ini, tiba-tiba ada arid, ada sesuatu yang berbeda dari prinsip yang pernah kita tetapkan, yang akhirnya kita harus rubah lagi aturannya, kita perbaiki lagi, kita ganti dengan yang lebih baik. Inilah kalau peraturan, kalau sesuatu yang menceritakan bukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ada saja perselisihan, ada saja perbedaan. Akan tetapi secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau seandainya Al-Quran bukan berasal dari sisi Allah, maka kalian akan dapati pertentangan, perselisihan yang sangat-sangat banyak. Dan hadirin azani Allah wa iyyakum, sejatinya di dalam ayat ini terdapat rahasia yang agung sebenarnya. Apa itu? Di antara kita banyak yang menyangka bahwasannya perselisihan ini terjadi di dalam Islam. Apa sebabnya? Padahal Al-Qurannya satu. Bagaimana bisa di dalam Al-Quran dikatakan, kalau bukan berasal dari Allah maka akan terjadi perselisihan. Kemudian di antara kita mengatakan buktinya orang Islam, mereka berselisih. Berarti bertentangan. Maka sejatinya, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, kalau kita melihat kembali kepada ayat ini, maka kita akan dapatkan kuncinya. Kita akan mendapatkan sebabnya, kemudian kita akan dapatkan solusinya. Apa sebabnya? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Dan apa solusinya?
mentadabburi ayat Al-Quran. Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kemudian Allah mengatakan seolah-olah kalaulah seandainya mereka tidak mentadabburi Al-Quran, maka mereka akan berselisih. Kalau mereka tidak mempelajari Al-Quran, mereka akan mendapati manusia itu terus berselisih. Dan sebenarnya sejatinya Al-Quran itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin siapa-siapa yang berpegang dengan Al-Quran maka akan berselisih dengan yang lainnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan metode bagaimana kita mengenal Allah dengan cara Allah turunkan Al-Quran. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menambahkan satu metode lagi di dalam bagaimana cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan fitrah manusia sejatinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah manusia mengetahui, meyakini bahwasanya ada zat yang harus dia minta pertolongan kepadanya. Fitrah manusia mengatakan bahwasanya dia yakin dirinya ada yang memberikan rizki, ada yang memberikan kekuatan, sehingga dia bisa hidup, sehingga dia bisa makan. Itu fitrah manusia. Dia mengetahui tidak mungkin ini berjalan dengan sendirinya, itu fitrah. Hanya saja kemudian orang tua inilah ketika sang anak mulai beranjak dewasa harus bisa mengarahkan. Entah diarahkan kepada yang baik, yaitu Islam, atau na'udzubillah ada di antara orang tua yang mengarahkan kepada yang buruk, yaitu selain dari Islam. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Akan tapi kedua orang tuanya lah, fa'abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani. Kedua orang tua ini yang menjadi penentu apakah dia nanti menjadi Islam atau Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Oleh karenanya secara fitrah manusia itu dilahirkan dalam keadaan meyakini bahwasanya ada penguasa, ada yang memberikan rizki, ada yang memberikan kekuatan kepada dirinya, dan ada yang dia minta. Kalau di antara kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, bahkan anak kecil, itu dia akan terus meminta. Dan kalau memang yang diajarkan adalah memintanya kepada Allah, maka dia akan meminta kepada Allah. Dan kalau yang diajarkan adalah meminta kepada manusia, akan terus meminta kepada manusia. Dan ini kajian yang sangat penting, jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, bagaimana kita menumbuhkan di dalam diri anak-anak kita supaya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dalam keadaan sulit, dia butuh, maka yang pertama dia lakukan adalah menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan dia untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita mampu untuk memberikan itu semua, tapi ajarkan yang pertama bahwasanya yang memberikan itu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini fitrahnya manusia. Sekali lagi, tinggal yang mengarahkan anak-anak yang mungkin masih belia, masih muda, yang kemudian kita arahkan untuk ke jalan yang lebih baik tentunya. Di antaranya tadi, dia sadarkan bahwasannya yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan manfaat dan menolak madarat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Apalagi sesuatu yang tidak nampak, itu tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Yang mungkin kalau kita lihat bagaimana kondisi anak-anak kita yang begitu khawatir ketika melewati sebuah tempat, ketika dia melihat sesuatu, begitu khawatir luar biasa. Kenapa? Karena dari kecilnya belum ditanamkan bahwasannya yang memberikan manfaat dan menolak madarat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ditanamkan dari kecil, maka dia tidak akan takut dengan apa-apa.
Yang dia takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki itu semua. Sesuatu apapun tidak akan dapat memberikan manfaat atau mudarat kecuali dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita ingin memperluas lagi, Nabi SAW pernah mengatakan la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Apa maksudnya? Sabda Nabi SAW, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kenapa? Karena semua yang terjadi atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadisnya Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain, "Faman ya'dul awwal." Kalau memang penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, lantas siapa yang pertama kali memberikan penyakit itu kepada orang yang pertama kali sakit? Dari mana dia berasal? Tentu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit itu. Dan ini adalah pembahasan tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah yang menetapkan sesuatu, Allah lah yang mentakdirkan sesuatu. Sehingga kita tidak takut dengan apapun, yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meminta perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah tauhid, masalah keimanan, masalah keyakinan. Dan ini adalah masalah yang penting yang perlu kita kaji. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Masih kita lanjut atau tinggal beberapa menit lagi? Sampai jam berapa ini? Beberapa menit lagi aja ya. Baik. Mungkin ada aktivitas yang lain, olahraga ataupun yang lainnya yang insya Allah semuanya kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala semuanya berpahala jemaah sekalian. Ya, bapak-bapak misalkan kembali ke rumahnya untuk berkumpul bersama keluarga, itu insya Allah terhitung sebagai pahala selama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ingin olahraga pun sama demikian, kita niatkan supaya semangat di dalam beribadah, ini termasuk bagian dari pahala insya Allah. Dan jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ya, pembahasan tentang ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah ini sejatinya memang pembahasan yang sangat-sangat panjang karena ini juga berkaitan tentang tauhid yang tentunya upaya kita untuk bisa selamat nanti ketika menghadapi fitnatul qabr, menghadapi fitnah kubur. Dan insya Allah ya pembahasan tentang hal ini bisa dikaji di waktu yang lain, dan tentunya para jemaah juga tidak bosan untuk terus membuka buku-buku keislaman ya, karena penting bagi kita untuk mempelajari agama kita. Kenapa? Kalaulah seandainya tentang dunia kita begitu semangat, kalaulah tentang urusan ya ekonomi yang membuat kita senang, yang meskipun senang itu hanyalah sementara, begitu bersemangat kita, maka bagaimana dengan agama kita? Bagaimana tentang perkara tentang agama yang sejatinya itu membuat kebahagiaan, bukan cuma senang jemaah sekalian, tapi bahagia yang kita dapatkan. Senang mungkin sementara, akan tetapi bahagia itu langsung dari dalam hati, dan bahkan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan yang akan didapatkan dan dirasakan oleh kita nanti di akhirat. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, ya, ma'rifatun nabi dan ma'rifatul dinil Islam sekali lagi ya mungkin dibahas di sesi-sesi yang lainnya dan dengan asatidzah yang lainnya, dan insyaallah ya kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan tatkala menjawab dua pertanyaan dua malaikat di alam kubur, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Apa-apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari anak pribadi dan dari syaitan, ya Allah dan Rasulnya terlepas dari hal yang demikian. Wallahu taala alam. Kita akhiri ya kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.